adik-adik semuanya, salam jumpa kembali di acara kita Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Kita berjumpa kembali di hari ini tanggal 8 Mei 2022 di Minggu Paskah yang keempat. Nah adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk memulai kegiatan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas hari ini. Berkat-Mu selalu melimpah. Hari ini kami bersiap untuk mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami agar terang di hati dan pikiran kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah adik-adik semua, kita sudah baca Injil Yohanes tadi. Nah sekarang kakak mau denger dong, mau cerita tentang tempat liburan. Sekarang kan lagi liburan, banyak orang liburan. Lalu tempat liburannya menjadi padat dan ramai banget. Nah di tengah keramaian itu ada berita tentang anak yang hilang. Apakah ada yang mencari? Tentu saja ada yang mencari. Biasanya dicari lewat bantuan pusat informasi. Pernah dengarkah seperti misalnya dicari anak yang hilang memakai baju warna biru dan celana kuning? Siapa ya kira-kira yang mencari? Iya betul, orang tua atau keluarga. Mereka yang lebih tahu apa yang kita pakai hari itu. Tidak hanya itu, tapi mereka juga tahu makanan kesukaan kamu, waktunya kamu bermain seperti apa, dan kamu kalau lagi ngambek kayak gimana. Nah, kenapa orang tua bisa tahu? Karena kita bertumbuh bersama orang tua, iya kan? Nah, selama bersama orang tua di rumah, kita juga bertumbuh dong di dalam iman Katolik, alias kita juga bertumbuh di dalam gereja. Nah, seperti domba yang tahu tuannya dan juga gembala yang tahu dombanya, maka apakah adik-adik sudah cukup mengenal gereja kita? Yuk kita cari tahu. Apa sih? Gimana sih caranya kita mengenal gereja kita? Yang pertama, mengenal fisik gereja. Tahu ya bentuk bangunan gereja kita, kalau Pulau Gebang Santo Gabriel tuh kayak gimana bentuknya? Oh, bentuknya kotak, di depannya ada patung Gabriel. Kita tahu letaknya. Lalu kita juga tahu ada ruangan dan fungsi-fungsinya. Misalnya ruang adorasi. Nah, adik-adik tahu nggak di mana tuh ruang adorasi? Tahu rumah Hening Maria? Pernah nggak ya ke situ? Ngapain sih di ruang adorasi dan rumah Hening Maria? Tentu saja kita berdoa. Selain itu ada juga ruangan-ruangan yang lain. Ada sekretariat untuk kita minta surat-surat dan sebagainya. Kadang-kadang ambil hadiah juga di sekretariat ya adik-adik. Nah, selain tadi sudah fisik gereja, ada lagi nih. Kalau kita datang ke gereja, bisa kita bertemu dengan para petugas. Dari mulai petugas tata tertib yang menyambut kita di depan gereja. Lalu ada Miss Dinar. Nah, cocok nih nanti kalau adik-adik sudah menerima komuni pertama. Bisa jadi anggota Miss Dinar, membantu melayani Tuhan di altar. Lalu ada lektor, pemazmur, komentator, petugas kur, petugas peliput atau komsos.
yang membantu kita secara online, yang selama ini online membantu audio dan visual kita. Lalu ada juga petugas kebersihan. Nah, makanya nih kita harus menjaga kebersihan untuk bantu petugas kebersihan kita juga. Dan juga ada petugas keamanan, petugas parkir yang membantu kita supaya lebih mudah untuk keluar dan masuk ke gereja. Apakah teman-teman sudah pernah menyapa atau mengenal orang-orang tersebut? Ayo, mulai minggu ini kita coba ya kenalin. Kalau perlu kita, halo Pak Budi, misalnya kita sapa seperti itu. Lalu ada juga mengenal perayaan-perayaan di dalam gereja kita. Kalau Natal dan Paskah perayaan besar, pasti sudah tahu dong hari raya Natal dan Paskah. Apalagi Paskah nih yang baru kita rayakan. Ada juga, kita juga punya hari raya Tritunggal Maha Kudus. Hari raya Kristus Raja semesta alam. Hari raya apalagi? Nah, tugas teman-teman cari tahu ya, ada hari raya apa lagi di gereja kita. Nah, tadi sudah mengenal perayaan, terus ada lagi mengenal doa-doa. Adik-adik, sampai sekarang kakak mau tanya nih, ada berapa sih doa yang kamu hafal? Iya, ada doa apa aja yuk kita sebutkan bersama. Doa Bapa Kami, doa Salam Maria, doa kemuliaan, doa tobat, doa Angelus, dan masih banyak lagi. Semua itu kita bisa lihat di dalam puji syukur. Bisa kita hafalkan, dan juga ada banyak doa-doa yang lain yang mungkin teman-teman mau mendoakan orang sakit tapi bingung bagaimana caranya. Oh, ada di puji syukur. Mau doa untuk hari ulang tahun, merayakan ulang tahun, bingung juga, ada doanya di dalam puji syukur. Semuanya ada. Nah, ini pesan kakak yang terakhir. Mari kita cari tahu tentang iman kita, iman Katolik kita. Dan mari kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh sehingga iman kita dapat tumbuh sesuai dengan ajaran Bapa. Setuju ya teman-teman? Yuk, mari kita dengarkan lagu berikut ini. Pada
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai mengikuti kegiatan Via at Home kali ini. Bimbinglah kami agar selalu berada di jalan-Mu dan juga kami dapat selalu mendengar dan mengenali Engkau dimanapun kami berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa adik-adik, kita sudah tiba di akhir acara kita. Nah adik-adik, kakak mau kirimkan semangat dan salam sehingga adik-adik semuanya bisa beraktivitas kembali di hari besok. Mungkin ada yang sudah sekolah, masuk ke sekolah, atau yang masih online. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.